아침에도 네가 곤히 자는 나 깨워주고 답장 쓸 거지? Cerita diawali dengan kembalinya seorang aktuaris keuangan profesional bernama Kang Huyong. Setelah 10 tahun menetap di Amerika, karena Huyong hanya tinggal 10 hari di Korea. Huyong termasuk tipe cowok kulkas yang cuek dan gak banyak ngomong, meskipun begitu ia sangat cerdas dan tampan. Saat paman Choi Dae mengajaknya makan siang, Huyong menolak, karena ia sudah mempunyai janji untuk menemui seseorang. Di jalan, seorang wanita bersiap untuk menemui pria yang akan berkencan buta dengannya sambil menelpon temannya. Saat memasuki sebuah kafe, ia langsung duduk bersama seorang pria. Wanita ini pikir Huyong orangnya. Huyong kaget, ternyata wanita ini adalah Lee Hongju. Wanita ini merupakan cinta pertamanya Huyong, dan ia pun kembali teringat saat Hongju memberinya surat cinta. Setelah itu, sepupu teman Huyong bernama Miso datang, Hongju pun sadar ia salah orang. Saat kencan bersama Miso, tatapan Huyong hanya tertuju pada Hongju. Saat Hongju keluar dengan teman kencannya, Huyong mengikuti kemana mereka pergi, namun ia tertinggal. Hongju melihat Huyong mengikutinya namun ia mengabaikannya. 안녕하세요. Teman kencan butanya bernama San Kyung-taek. Karakternya kaku dan membuat Hongju jadi tak nyaman. Hongju setuju ikut kencan buta karena paksaan sahabatnya. Saat selesai, Huyong dan Hongju pun pulang masing-masing karena mereka merasa tak cocok dengan kencan buta satu sama lain. Di perjalanan pulang, Huyong ditelepon temannya Joseph. Setelah Joseph tahu Huyong mencampakkan Miso, saat Huyong berhenti, Huyong tak sengaja melihat Hongju di halte bus, dan ingatannya kembali membawa ke masa SMA. Huyong memanggil Hongju. Namun, busnya keburu datang. Huyong pun akhirnya mengikuti Hongju. Saat Hongju asik makan tteokbokki, Huyong datang. 이용주! Namun, Hongju biasa saja dan bersikap acuh. Huyong pikir Hongju telah melupakannya. Dan ia bertanya apakah Hongju mengenalinya setelah 10 tahun tak pernah bertemu. Hongju menjawab bahwa ia masih mengenalinya, dan Huyong tak berubah, masih sama seperti saat SMA. Hongju lalu meminta nomor ponselnya agar mereka bisa reuni, apalagi teman-temannya pasti senang melihat Huyong setelah sekian lama. Huyong bertanya apakah Hongju bahagia karena bisa melihatnya hari ini. Hongju terkejut hingga menyemburkan makanannya. Hongju merasa itu omong kosong. Setelah itu, Hongju pun buru-buru pergi dan memberikan kembalian tteokbokki untuk ia membeli sebuah makanan. Ternyata kembaliannya hanya 500 won. Setelah itu Huyong pulang, namun sayang mobilnya diderek karena ia parkir sembarangan. Di rumahnya, Huyong terus menantikan telepon Hongju. Flashback 10 tahun yang lalu, Huyong naik bis dan sampai di sekolah. Namun, Pak sopir menyuruhnya membangunkan Hongju. Nah, di saat inilah Huyong pertama kali bertemu dengan Hongju. Saat mereka turun, rupa-rupanya mereka terlambat karena kaki Huyong sedang sakit. Hongju berinisiatif memapahnya berjalan agar guru tak menghukumnya. Huyong bingung, ini orang gak kenal tapi terlihat so akrab. Dan saat guru bertanya mengapa mereka terlambat, Huyong berkata jujur jika mereka tak saling kenal. Pak guru membiarkan Huyong untuk masuk kelas sementara Hongju dihukum. Huyong yang melihat itu tersenyum puas menyaksikan Hongju dihukum. Di kelas, Huyong menemukan novel Bang Joon-ho di tasnya yang tak sengaja diletakkan oleh Hongju. Setelah itu, Pak guru meminta Huyong menyelesaikan soal di depan kelas. Pak guru amat membanggakan Huyong, karena Huyong termasuk anak emas di SMA. Saat Huyong melihat jendela, ia melihat Hongju. Hongju melambaikan tangan padanya dan tersenyum, dan Huyong pun tersenyum tipis. Di rumahnya, Hongju menelepon sahabatnya Hyeji dan bercerita jika ia bertemu Huyong. Hyeji bahagia karena Huyong cinta pertamanya. Ternyata, selama ini Hongju hanya mencoblangi Huyong dan Hyeji. Ia tak pernah memiliki perasaan pada Huyong saat SMA. Hongju termasuk murid yang bodoh amat dan Hyeji termasuk murid pemalu. Saat Hyeji bilang ia menyukai Huyong, Hongju bilang jika ia kesal pada Huyong karena membuatnya dihukum. Namun, Hongju tetap akan mendukungnya. Hari di mana Hongju melambai pada Huyong itu ternyata Hongju sedang memanggilnya untuk Hyeji. Ketika istirahat, Hyeji ingin memberikan surat cinta, namun Hyeji terlalu malu dan akhirnya meminta Hongju memberikannya dengan alasan novel Bang Joon-ho.
Hongju setuju dan tanpa ragu memberikan surat itu pada Huyong. Hongju juga minta agar novelnya dikembalikan saat ia tak sengaja meletakkan di tas Huyong agar tak disita guru. Bagi Hongju cinta hanya buang-buang waktu dan menghabiskan uang. Saat Hongju memberikan nomor, Huyong pun kegirangan. 드디어 현실로면서 시작이구나. 얘 누군데? 누구야? 답장 쓸 때 내 대충. Keesokannya, Huyong datang ke kantor paman dan bilang ia akan mengambil alih untuk kantor pusat. Paman tak terima, namun Huyong berkata jika ini yang terbaik. Huyong susah fokus dan terus memikirkan Hongju. Sehingga ia pun bercerita telah menemui temannya, paman pun mengerti jika temannya pasti spesial. Setelah itu nomor baru menelpon Huyong, ia kira itu Hongju tapi ternyata Hyeji. Hyeji menelpon dengan gembira dan berencana membuat pesta penyambutan untuk Huyong bersama Hongju dan Sang Pil. Mendengar nama Hongju disebut Huyong pun setuju. 알아봤어야 되는데 너 이런 이게 최선이야, 한국 주소. 네? 나랑 상필이랑 홍주랑. Hari-hari berlalu, tiba saatnya pesta penyambutan. Paman terus menggoda Huyong. Pesta diadakan di restoran milik Sang Pil. Saat Hyeji tiba dengan sepatu hak tinggi, Sang Pil menegurnya. Bukannya kamu seorang guru. Hyeji pun mewanti-wanti agar Sang Pil menjaga mulutnya saat Huyong sampai. Sang Pil langsung memeluknya dan Hyeji tampak malu-malu. Sedangkan Huyong terus menanti Hongju. 견인되는 것도 몰랐을까? 수지가 한가인된 거야? 반갑다, 강우야. Di tempat lain, Hongju mendapat pesan dari bos untuk datang ke pesta sutradara Kim. Belum lama minum Hyeji sudah mabuk dan meracau, lalu ia pun pingsan. Saat Hongju telah menemui sutradara dan menyampaikan pesan bosnya, Hongju ingin buru-buru pergi karena di pesta ini ada Bang Junho, cinta pertama Hongju. Namun, sutradara menahan dan memaksanya makan terlebih dahulu dan akhirnya ia pun terpaksa bertemu dengan Bang Junho. Melihat Hongju, Junho pun menghampirinya. Setelah lama menunggu, akhirnya Hongju datang. Namun, ia sudah mabuk. Huyong terus menatap dan memperhatikan tingkah konyol Hongju saat mabuk. Setelah itu Sang Pil meminta Huyong mengantar Hongju pulang dan ia yang mengantar Hyeji. Saat pulang, Hongju mampir ke minimarket, lalu berjalan sempoyongan dan Huyong menjaga di belakangnya. Kemudian, Hongju berlari ke sekolahnya dahulu. Tak sadar Hongju kembali menceritakan awal pertemuan mereka. Huyong tertawa, lalu Hongju bilang kamu bukan Huyong. Huyong itu tak pernah senyum. Huyong terus tertawa. Hongju bilang senang bertemu denganmu. Mereka pun berjalan sambil mengobrol. Lalu, Hongju membahas tulisan cinta pertama yang ada di novelnya dulu. Kamu harus membekukannya sekeras batu, maka perasaan itu akan terjaga jika mencair. Bisa-bisa perasaan itu kadaluarsa, maksudku kamu tak boleh menemui cinta pertama. Mereka pun akhirnya sampai. Hongju memberikan ramen dan pangsit untuk Huyong, lalu Hongju pun pamit. Saat Huyong melihat, ternyata Hongju tinggal di atap rumah pamannya. Huyong masih mengikuti, lalu Hongju berkata, kenapa mengikutiku sambil tertawa? Huyong berkata sayang sekali sepertinya punyaku sudah mulai mencair. Dan secara tidak sadar, Huyong telah mengungkapkan perasaannya kepada Hongju. 너 강우영 아니지? Nah gengs, segitu dulu videonya kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih telah berkunjung. Jangan lupa diingat, kalau mau nonton movie, ya di Movie Ovi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan see you next time gengs.